Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Yes, Lord Jesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan yang ajaib. Oh yes, Lord Jesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada untukku.
percaya, aku pilih percaya. Oh, Tuhan yang hebat, Allah yang tak terbatas. Oh, segala kuasa Kau punya. Haleluya, kuasa-Mu tak terbatas ya Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, tiada yang sama seperti Engkau. Tuhan yang luar biasa, Kau Allah yang hebat. Jesus, oh Yesus, nama yang berkuasa. Oh yes, Lord Jesus, for there's nothing is impossible to you, Lord. Yes, Lord. Saat keadaan di sekeliling ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Yes, Lord. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar bila
segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema dari pembacaan Alkitab yang saya lakukan. Saya bagikan dari Ayub. Dari Ayub 1 dan juga Ayub 2. Saya bacakan dulu. Di Ayub 1 ayat 1 berkata seperti ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Nah, pesan sederhana daripada ayat firman Tuhan yang saya bacakan tadi adalah bahwa lewat firman yang sangat sederhana ini kita memahami gitu ya. Kita mengerti bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Saya ketika merenungkan firman ini gitu, betapa banyaknya kan manusia yang sejak Tuhan menciptakan manusia sampai sekarang itu ada miliaran. Dan kapasitas Tuhan tidak kurang untuk memperhatikan secara detail setiap orang gitu. Kalau kita baca firman, kita harus selain menyadari fakta ini, kita harus tarik pada diri kita sendiri bahwa demikian Tuhan juga memperhatikan dan mengawasi hidup saya, baik hati dan pikiran saya 24 jam setiap harinya, bahkan ketika saya tidak sadar, ketika saya tertidur. Jadi pemahaman seperti ini kan kita kan membuat kita aware, membuat kita sadar dan berjaga gitu ya, bahwa ada mata Tuhan yang memperhatikan, memeriksa dan menilai hidup kita. Tuhan menilai seorang Ayub yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang jujur, menjauhi kejahatan. Dan sangat mendebarkan, sangat luar biasa ketika Sang Pencipta, Tuhan satu-satunya, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, pribadi satu-satunya yang hebat itu memberikan penilaian yang jujur atas diri kita. Tuhan memiliki penilaian yang memiliki penilaian dan juga kesaksian tentang hidup Daud yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan juga memiliki kesaksian tentang penilaian dan kesaksian tentang Abraham yang berpegang teguh pada segala perintah, ketetapan dan hukumnya. Demikian juga dengan orang-orang luar biasa lain. Ini harus didapatkan.
Makanya tadi saya katakan dengan firman yang sederhana ini kita mengerti fakta dulu, fakta bahwa Tuhan memperhatikan semuanya secara detail. Lalu kita tarik pada diri kita sendiri menjadi peringatan bahwa demikian juga Tuhan memperhatikan semua apa yang kita perbuat, baik di dalam hati dan pikiran kita. Jadi suatu saat ketika kita menghadapi penghakiman, kita menghadap Tuhan, maka Tuhan akan bukakan semuanya. Bahkan seperti banyak kesaksian itu nanti seperti layar yang besar, itu akan dibukakan semua eh, eh, semua hari-hari yang kita lalui selama kita menumpang di bumi ini. Maka takutlah akan Tuhan. Sadari ini. Eh, awasi hati dan pikiran. Jangan memiliki hati yang jahat. Jangan memiliki pikiran yang menyimpang. Jangan melakukan perbuatan termasuk perkataan yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Tuhan menilai itu. Tuhan memeriksa itu. Jangan sampai berpikir, oh saya lagi ngobrol dengan orang ini tentang sesuatu hal dan saking asyiknya ngobrol, dia nggak tahu. Dia nggak sadar kalau Tuhan mendengarkan. Oh saya lagi chat dengan orang ini tentang sesuatu. Dia nggak sadar kalau Tuhan juga membaca chat itu. Kita sedang berpikir sesuatu tentang orang lain. Tuhan menangkap apa yang kita pikirkan. Jadi berjuang untuk memiliki sikap dan perilaku hidup yang berkenan kepada Tuhan. Supaya one day ketika kita menghadap Tuhan, kita tidak mendapat malu. Dan kejar penilaian Tuhan yang mulia. Itu yang saya kerjakan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur kemarin-kemarin sudah saya katakan bahwa saya itu terkoneksi dengan Tuhan. Setiap apa yang saya mau lakukan, apa yang di pikiran saya gitu ya. Bahkan ketika saya kayak tadi pagi gitu ya. Saya walaupun agak-agak setengah sadar gitu ya. Saya tahu bahwa saya harus hidup benar gitu. Di waktu-waktu yang lalu juga saya udah pernah kesaksian. Dalam mimpi pun saya pakai nama Yesus gitu. Terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga pikiran Kristus bisa me, 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 mendominasi, bahkan memanage cara kita berpikir. Di Ayub 2 ayat 2 juga diulangi. Maka bertanyalah Tuhan kepada sampai 3 ya. Iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Ia demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sebuah konfirmasi yang sama bahwa memang Daud ini Ayub ini istimewa di hadapan Tuhan, sama seperti Daud, sama seperti Abraham. Jadilah segelintir orang yang istimewa dalam pandangan, penilaian, dan kesaksian Tuhan. Itu yang paling saya kejar dalam hidup. Jangan merasa sendiri ketika di rumah, bahkan di kamar mandi, di tempat yang kelihatan tersembunyi, atau kayaknya japri-japrian sama orang. Perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Tuhan membaca apa yang kita tulis. Tuhan mengerti apa pikiran kita terhadap orang lain. Kita menyimpan apa dalam hati. Tuhan tahu. Selama di bumi ini, kita mau mengukir sebuah prestasi. Supaya kelak kita tidak mendapat malu di hadapan Tuhan. Sampai kita membuat Tuhan memiliki penilaian yang baik, pandangan yang baik terhadap diri kita sendiri. Supaya kita mendapatkan hal yang pantas di dalam kerajaannya yang penuh kemuliaan. Itu yang paling berharga dalam kehidupan saya. Bukan pelayanan. Bukan. Tapi perkenanan Tuhan. Nah, itu pesan yang pertama. Lalu yang tak kalah pentingnya dari pesan yang pertama adalah, saya kembali ke Ayub 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi sebenarnya nggak punya alasan
Ayub untuk menerima uh, 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 penderitaan itu. Sebab dia hidupnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan dia ada dalam perlindungan dan pemagaran Tuhan gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan pesan yang penting ini, saya mau katakan kepada kita bahwa orang yang hidup benar, hidup takut akan Tuhan, jujur, saleh, mengikut Tuhan sungguh-sungguh, tidak berarti Tuhan Tuhan gini, bukan berarti hidupnya tak akan mungkin melewati padang gurun, tak akan mungkin melewati lembah. Justru seperti yang saya katakan kemarin, Tuhan mengizinkan kita masuk dalam kesesakan, dalam dalam lembah seolah-olah Tuhan tidak ada seperti yang belum lama saya alami berbulan-bulan. Justru itu adalah momen yang paling akurat, yang paling tepat bagi Tuhan untuk melihat isi hati kita yang sesungguhnya. Jadi gak ada jaminan ketika kita melayani Tuhan, udah menjaga persekutuan kita, terus Tuhan kita akan menjadi orang yang paling aman. Enggak demikian. Daud pun seperti itu, mengalami masa-masa kelam yang menurut saya justru porsinya tidak kalah banyak dengan sukacita dan uh, kegembiraan yang Tuhan berikan gitu ya. Abraham juga tidak selalu mulus hidupnya. Orang yang justru istimewa, ada panggilan Tuhan dalam hidupnya, itu akan terus diproses sampai karakter Kristus ada di dalamnya, sampai semuanya isi hatinya itu teruji, sudah dites oleh Tuhan. Ia katakan, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Di ILT3 dikatakan, dan Yahweh berkata kepada setan, sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub, karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi. Seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Elohim dan menjauhi yang jahat. Dan dia masih tetap berpegang teguh pada kesalehannya, meskipun engkau telah menghasut aku melawan dia untuk menghancurkannya tanpa alasan. BIMK terjemahan masa kini, Tuhan bertanya, apakah engkau perhatikan hambaku Ayub? Di seluruh bumi tak ada orang yang begitu setia dan baik hati seperti dia. Ia menyembah aku dan sama sekali tidak melakukan kejahatan. Ia masih tetap setia kepadaku, walaupun engkau telah membujuk aku mencelakakan dia tanpa alasan. Di bahasa Inggris, langsung ke yang di bold, and still he holdeth fast his integrity. Berpegang teguh atau memegang erat integritasnya. Kita udah ngikut Tuhan, udah baca firman, udah berkomitmen untuk hidup taat, menjalankan kekudusan hidup, melayani Tuhan, kemudian taat, beribadah kepada Dia gitu ya. Ketika masa kesesakan datang, ketika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak mengenakan bagi daging kita, doa-doa kita nggak dijawab sama Tuhan. Kehidupan kita seolah nggak ada bedanya dengan orang yang nggak beribadah sama Tuhan. Masih nggak tetap menjaga kesetiaan kepada Tuhan. Itu yang mahal. Itu yang kemarin saya katakan, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tapi orang setia siapakah mendapatkannya. Dan gadis bijaksana itu punya satu yang tidak dimiliki oleh 5 gadis bodoh, yaitu adalah kesetiaan. Ini mahal, ini karakter. Kalau kehidupan kita seolah gak ada bedanya dengan orang gak beribadah kepada kita, tetap gak memelihara persekutuan dengan Tuhan. Saya lagi bersaksi dalam uh, lembah yang Tuhan izinkan saya lewati, yang terakhir ini. Saya bersaksi, puasa saya gak pernah saya tinggalkan. Walaupun hadirat Tuhan seolah gak kerasa, saya tetap melakukan persekutuan saya seperti yang saya lakukan.
Hanya ada hal di luar kemampuan saya yang tidak bisa, yang membuat saya terhalang untuk melakukan doa siang. Tapi doa pagi, doa malam tetap saya lakukan. Saya tetap baca firman Tuhan. Saya tetap berkatakan firman Tuhan. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Saya hanya berseru kepada Engkau. Saya percaya kepada Engkau. Orang yang berharap kepada Engkau tidak pernah Kau biarkan. Tetap teguh dalam kesalehan. Tetap berpegang erat. Tetap masih setia baca firman. Tetap masih setia menghafal firman. Tetap masih setia melakukan aktivitas rohani. Itu yang mahal. Makanya kan saya katakan bahwa kita dalam rombongan berangkat sama-sama. Nanti oleh waktu kita akan lihat siapa yang setia, siapa yang enggak. Siapa gandum, siapa ilalang. Siapa kambing, siapa domba. Saya sangat diberkati oleh rema yang sangat sederhana ini. Saya sangat alasan kenapa saya bagi ini supaya kita kemudian disadarkan lewat kebenaran ini bahwa sadar Tuhan itu mengawasi setiap uh, tindak tanduk kita, dan berjuanglah untuk mendapatkan penilaian dan kesaksian yang hebat yang kita bisa lakukan. Menjadi orang seperti apa kita nanti di dalam pandangan Tuhan. Dan itu tentu erat kaitannya dengan kekekalan. Jangan berpikir karena kalau udah ikut Tuhan, udah membangun persekutuan, udah taat, udah menjaga hidup berkenan, bahkan melayani, tak lantas kemudian gak melewati masa sukar. Itu gak ada rumusannya seperti itu. Justru kita semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pengen lihat. Kalau saya nggak tolong dia, kalau saya nggak jawab, kalau aku nggak jawab dia, kata mungkin kurang lebih bahasanya saya buatkan gitu ya. Kalau Tuhan, kalau aku tidak jawab doanya, kalau seolah saya biarkan dia, apakah tetap percaya pada dia? Itu yang mahal. Tetap setia nggak berdoa. Dan orang yang tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan, sekalipun apa yang diharapkannya belum terjadi, itu namanya tanda orang beriman. Justru karena seseorang kehilangan iman, akhirnya dia melupakan persekutuan dengan Tuhan. Dia berpikir, oh nggak ada terjadi apa-apa. Tanpa iman, tidak mungkin seseorang berkenan kepada Tuhan. Dan cek diri kita gitu ya, dengan perjalanan yang sudah dilalui gitu ya, dengan lika-liku kehidupan yang bermacam-macam gitu. Sanggup gak mempertahankan kesetiaannya till the end? Sampai nanti akhirnya pertandingan iman, entah Tuhan panggil kita, atau rapture, atau the second coming. Sanggup gak mempertahankan kesetiaan itu? Itu yang Tuhan lihat. Kesetiaan itu kesetiaan itu merupakan wujud daripada kualitas iman kita. Tadi kan saya katakan, kalau masih setia berdoa, itu berarti imannya masih terjaga. Tapi kalau sudah berhenti lakukan semuanya, berarti udah kehilangan iman. Jadi salah satu tanda orang yang masih tetap menjaga imannya menurut saya adalah dia tetap pegang kesetiaannya. Tuhan jawab, Tuhan belum jawab, tetap setia. Dan itu yang terjadi dari awal berangkat pelayanan ini. Dan saya akan tetap setia, dan saya akan melihat orang-orang setia akan bersama-sama sampai garis akhir pertandingan. Itu yang perlu ditanamkan. Sadar sesadar-sadarnya Tuhan mengawasi hidup kita. Apa yang kita tulis, apa yang kita japri sama orang yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, semua terbuka di hadapan Tuhan. Dan raihlah penghargaan yang terbaik, penilaian dan kesaksian yang terbaik dari Allah yang Maha Tinggi. Supaya kita tidak mendapat malu nanti, terlebih untuk, karena Tuhan itu suka mengupahi, upah yang terbaik sesuai dengan kualitas diri kita selama kita menumpang di bumi ini. Dan tetaplah setia. Apapun warna hidup. Saya udah bilang, mungkin kayak kemarin ya, ada beberapa kekhawatiran, beberapa NTRC ketika saya menjalani hari yang berat gitu ya. Ketika saya betul-betul di dalam tekanan gitu ya. Mungkin ada yang berpikir, tapi saya berpikir positif saja, saya akan undur dari pelayanan. Saya bilang,
Melayani Tuhan itu harga mati. Saya mati baru pelayanan berhenti. Saya akan tetap setia sampai akhir hidupku. Bukan melayani yang pertama, tapi tetap setia mengasihi Tuhan. Tetap setia bersekutu kepada Tuhan. Saya berhasil menjaga kesetiaan itu tidak terlepas daripada kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan yang saya wujudkan sikap aktif saya untuk bergandengan tangan dengan Roh Kudus tetap membangun kerohanian saya, berdoa dalam bahasa roh, mendengarkan pujian penyembahan, berdoa, berpuasa, baca firman. Jadi untuk bisa lakukan ini harus ada usaha yang aktif. Kembali saya hubungkan dengan PAR. Orang hanya akan kuat kalau mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi kalau mau kerohaniannya kuat, bisa tetap setia, karena nggak mudah untuk setia. Jalan yang kita harus lalui untuk masuk ke dalam kerajaan surga kan udah dibilang. Jalannya sempit dan pintunya sesak. Untuk bisa menerobos ini semua tidak pakai kekuatan fisik, tapi kekuatan batin, kekuatan manusia rohani. Dan itu hanya akan terjaga kalau kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Saya tak jarang, misalnya kayak doa siang gitu ya, tak jarang awal-awalnya tidak merasakan hadirat Tuhan. Tapi saya menerobos, saya berkomitmen untuk cari hadirat Tuhan. Dan tak jarang juga saya bersyukur, saya untung tetap memaksakan diri untuk mencari Tuhan. Sebab orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Orang yang mencari Tuhan itu mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi tetap pelihara persekutuan dengan Tuhan supaya tetap kuat untuk menjadi setia. Daging kita akan tetap berontak. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa setia. Jadilah orang yang tetap menjaga iman. Kembali, iman itu hanya yang utuh, yang orisinil, dapat sumbernya dari mana? Firman Tuhan. Sebab pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makan firman Tuhan sebaik-baiknya. Pelajari, renungkan. Jangan sampai punya waktu mendengarkan konten lebih banyak daripada merenungkan firman. Itu udah kebalik. Saya kemarin lusa kayaknya sore kayak nggak tahan pengen minum kopi gitu ya, padahal udah sore. Akhirnya saya nggak bisa tidur, agak telat tidurnya. Daripada pikiran saya kemana-mana, saya baca firman dan saya nikmati berpasal-pasal. Lagi-lagi saya katakan, mendengarkan konten itu baik. Seperti konten yang video pengajaran singkat sederhana yang saya mau bagikan besok gitu ya. Itu baik. Tapi jangan sampai untuk itu lebih banyak waktu daripada merenungkan firman. Nanti saya bagikan juga, saya sedang dengarkan videonya. Firman Tuhan itu sumber makanan rohani yang paling sehat. Yang akan bangkitkan iman kita, menuntun kita pada pengenalan akan Tuhan. Jadi kita tahu karakter Tuhan itu seperti apa, ada dalam firman Tuhan. Itu akan menjadi dasar untuk kita tetap beriman. Nah, kalau iman tetap terjaga, memampukan kita untuk setia. Karena iman tetap terjaga, tetap setia berdoa walaupun Tuhan belum menjawab kita. Saya sangat rindukan Tuhan punya penilaian dan kesaksian yang baik di dalam kekekalan nanti. Sebab hidup bersama Tuhan dalam kekekalan, itulah hidup yang sejati. Itulah hidup yang sebenarnya. Itu hidup yang sesungguhnya. Makanya kita harus kejar perkara rohani di atas perkara semuanya. Perkara jasmani yang hanya sementara. Nah, kiranya Rema ini memberkati, terus memotivasi dan mengingatkan kita. Dan saya sangat rindu kita ini baca firman itu melebur di dalamnya gitu. Belajar, diajarin. Jangan cuma tahu, tapi karena kalau saya pikir kalau firman Tuhan sampai digali, dinikmati seperti itu, selain menambahkan
pengetahuan tentang Tuhan, mendapatkan rema, tapi juga uh, mengubahkan hidup kita gitu ya. Membesarkan manusia rohani kita dari sumber makanan rohani itu. Renungkan banyak firman Tuhan. Dan juga, oh ya ini saya maksud, mengubah cara, saya seperti memprovokasi supaya baca firman-Nya itu lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Dari segala hal, segi waktu, fokus, kemauan untuk belajar. Gitu ya. Nah, saya rindu ke depan juga para sahabat membagikan rema yang murni gitu. Saya nggak mau ketika berbagi rema di disusupi oleh pesan konten yang belum teruji. Nah, modul jelas fokus ke modul. Firman Tuhan itulah yang kita jadikan pondasi dan juga sebagai filter terhadap pengajaran di luar sana. Saya sangat diberkati oleh rema ini dan saya terus ingat bahwa sungguh Tuhan memperhatikan kehidupan saya dan saya mau dipandang orang yang setia. Dan itu yang saya perjuangkan. Roh Kudus akan siap sedia untuk menolong. Ini saja yang saya mau bagikan pada rema kali ini. Berbagi rema kali ini. Kiranya memberkati kita semuanya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada setiap orang yang MTRC yang terus bersemangat untuk mengambil bagian dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di mata berdoa, berubah segala sesuatu.